Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo, kembali bertemu dengan saya dalam channel kesayangan kita semua, Abang Willy. Berbagi itu pintar. Ya, pada video kali ini masih dalam seri Guru Belajar dan Berbagi, seri pendidikan inklusif. Sebelumnya sudah saya bahas mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh guru, mulai dari mendaftar dan apa saja program Guru Belajar dan Berbagi seri pendidikan inklusif, dan kegiatan di setiap harinya sampai dengan hari kelima. Kali ini saya akan membagikan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh peserta pada hari ke-6. Tapi sebelumnya, mohon kepada seluruh peserta untuk subscribe channel ini ya, agar Bapak Ibu semua tidak tertinggal oleh video-video saya berikutnya. Terima kasih. Baiklah, kita mulai dengan klik masuk. Pilih pendidikan inklusif. Jadi ya, kemudian klik mulai. Dan masuk. Iya. Jika Bapak Ibu semua masih ingat, pada hari kelima, kegiatan hari kelima, kita terakhir adalah melihat video ya tentang siswa show ya, yang luar biasa sekali, menginspirasi sekali bahwa ternyata di balik anak berkebutuhan khusus, ternyata dia adalah punya sesuatu yang istimewa. Dan disitulah kita belajar di sini supaya kita bisa menemukan dan memfasilitasi siswa kita, khususnya juga adalah siswa yang punya kebutuhan khusus. Ini dia pembelajaran hari ke-6. Untuk pembelajaran hari ke-6 ini ada 2 topik kebetulan. Kita buka, nah ini dia. Seru nih. Aktivitas kedua, pengantar alur pembelajaran, sistem layanan pembelajaran. Yuk kita sama-sama belajar. Untuk lebih memahami materi yang akan Anda pelajari pada topik ini, Anda dapat mempelajari setiap tahapan dengan seksama, sehingga dalam kegiatan tersebut terjadi transfer pengetahuan yang akan memperkaya pemahaman Anda terkait dengan identifikasi, assessment, dan planning metrik, akomodasi kurikulum, dan PPI bagi peserta didik di sekolah inklusif. Alur kegiatan setiap topik digambarkan melalui diagram berikut. Mulai dari stimulus, yaitu menyaksikan video dan menjawab pertanyaan, mempelajari materi, mengunduh materi, dan mempelajari secara luring. Kemudian alur berikutnya yaitu kuis, menjawab kuis pada topik tertentu. Berikutnya penilaian, yaitu menjawab soal yang diberikan pada setiap akhir lesson. Dan terakhir adalah refleksi, melakukan refleksi di akhir lesson. Nah, jika sudah memahami, kita lanjut ke kegiatan berikutnya, mark complete. Nah, aktivitas ketiga ini yaitu kita akan belajar mengenai identifikasi, khususnya identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus. Sebagai usaha seseorang, yaitu orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya, untuk mengetahui apakah seorang peserta didik mengalami kelainan atau penyimpangan baik fisik, intelektual, sosial, emosional, dan atau sensoris neurologis dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan peserta didik normal seusianya. Yang kedua, identitas PDBK, yaitu menemukan kelainan atau penyimpangan. Jadi kita mengidentifikasi itu ya, menemukan kelainan atau penyimpangan pada siswa kita. Kemudian dilaksanakan melalui pengamatan gejala,
pengamatan gejala, baik fisik, perilaku, maupun hasil belajarnya. Nah, ini dia. Tujuan, fungsi, dan sasaran identifikasi PDBK peserta didik berkebutuhan khusus. Apa sih tujuan dari identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus? Tentu saja untuk mendapat informasi lengkap dari peserta didik, kemudian menyusun program, terhindar dari problem belajar. Itu tujuannya. Jadi, informasi lengkap peserta didik, menyusun program, dan terhindar dari problem belajar. Fungsinya untuk apa identifikasi ini? Identifikasi ini fungsinya adalah untuk pendekatan menemukan PESDIK peserta didik. Diduga mengalami hambatan, kemudian agar tidak salah menafsirkan. Sasarannya siapa? Sasarannya tentu saja adalah semua peserta didik yang diduga terdapat penyimpangan. Penyimpangannya tadi baik dari kita mengamati fisik, perilaku, maupun dari hasil belajar. Istilah identifikasi erat hubungannya dengan kata mengenali, menandai, dan menemukan. Kegiatan mengidentifikasi adalah kegiatan untuk mengenal dan menandai sesuatu. Dalam pendidikan khusus, identifikasi merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menandai anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus. Menemukan dan mengenali anak-anak berkebutuhan khusus sudah dibarang tentu membutuhkan perhatian serius. Ada anak-anak yang dengan mudah dapat dikenali sebagai anak berkebutuhan khusus, tetapi ada juga yang membutuhkan pendekatan dan peralatan khusus untuk menentukan bahwa anak tersebut tergolong anak berkebutuhan khusus. Anak-anak yang mengalami gangguan atau hambatan fisik misalnya, dapat dikenali dengan keberadaan fisiknya. Sebaliknya untuk anak-anak yang mengalami hambatan dari dalam segi intelektual maupun emosional, memerlukan instrumen dan alasan yang rasional untuk dapat menentukan keberadaannya. Untuk lebih memahami tentang identifikasi, mari unduh dan pelajari materi berikut. Yuk kita sama-sama unduh. Nah, sudah selesai mengunduh materi, tentu saja sudah saya simpan, dan setelah ini pasti akan saya pelajari lebih mendalam mengenai materi pada hari ke-6 ini, yaitu baik pengantar alur pembelajaran sistem pelayanan pembelajaran atau maupun materi identifikasi. Oke, untuk pembelajaran hari ke-6 ini aktivitas 2 sudah selesai, kita mark complete. Sudah selesai nih ya, kita lanjut, sudah 100% komplit. Iya. Sudah selesai ternyata yang ke-6. Pembelajaran hari ke-7 masih terkunci, jadi belum bisa kita buka. Dan kita lihat progresnya sudah 78% komplit, yaitu dari 28 langkah kegiatan saya sudah menyelesaikan 22 langkah kegiatan. Alhamdulillah. Tinggal besok hari ke-7. Kira-kira apa ya yang akan kita peserta BIMTEK kerjakan di pembelajaran hari ke-7? Asik nih. Kalau saya sih sudah tidak sabar. Kalau Bapak Ibu guru juga ingin mengikuti kegiatan saya di hari ke-7, silakan jangan lupa ya subscribe channel ini. Terima kasih. Oke, demikianlah sharing-sharing kita untuk mengenai kegiatan BIMTEK seri belajar, seri pendidikan inklusif ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Ingat, siswanya belajar, guru pun harus semangat untuk belajar. Ya, salam pintar, berbagi itu pintar. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.